banyak sekali hambatannya. Jadi kita menganggapnya bahwa ini sampel yang saya analisis, ini sampel bukan populasi. Seperti contohnya kayak sensus ya, sensus yang dilakukan BPS. Saya nggak yakin apakah semua penduduk itu terdata dengan sebagaimana mestinya. Kenapa? Bisa jadi pada saat pengambilan sampel di bawah, di tingkat yang paling rendah, itu sampelnya misalnya harusnya diisi oleh kepala keluarga, tapi karena kepala keluarganya ketika surveyor itu datang, jadi diwakilkan oleh anaknya. Nah, anaknya ini belum tentu mengerti semua pertanyaan yang disampaikan oleh surveyor. Jadi, ini termasuk salah satu bias yang terjadi kalau seandainya kita mengumpulkan data data apa namanya? Data populasi. Kalaupun kita anggap itu sebagai populasi nggak masalah, tetapi ya itu tadi karena saya nggak yakin pengumpulan datanya itu tidak sesuai dengan prosedur pengambilan data untuk populasi. Nah, di situ karena kekhawatiran itu, sebaiknya saya menganggap itu sebagai sampel. Meskipun sampelnya itu, misalnya gini, populasi penduduk Indonesia misalnya. Misalnya berapa sih populasi penduduk Indonesia, ada yang tahu nggak totalnya? Ada yang tahu nggak berapa populasi penduduk Indonesia? Ya, silakan, Radika. 290 juta. Oke, 90 ya, betul, Radika. Oh, 70. Oke, salah. 270 juta. Oke, sekitar 270 juta. Nah, saya nggak yakin. Karena apa? Karena dalam kurun waktu pengambilan data populasi, itu kan banyak yang terjadi ya. Kita setiap hari aja ada orang yang baru melahirkan, sehingga tumbuh nambah satu penduduk gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang meninggal di hari yang sama. Nah, itu kan terjadi dalam satu hari. Sementara pengumpulan data populasi itu kan nggak mungkin dalam sehari selesai. Gitu ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya kita mengumpulkan data populasi kalau itu terkait penduduk. Tapi kalau data itu terkait percobaan, ya itu bukan populasi lagi namanya kan. Data yang memang kita ciptakan untuk kemudian kita ukur apa saja yang kita perlukan. Nah, beda lagi dengan itu. Atau kita mau mengukur apa namanya? Contohnya itu kecepatan maksimum dari suatu mobil misalnya. Nah, dari suatu mobil itu kan nggak hanya di Indonesia. Mobil itu ada di mana-mana gitu ya. Kalau kita mau fair, berarti populasinya ya semua mobil yang ada di muka bumi kan gitu ya. Nah, itu hampir juga tidak mungkin. Saya nggak berkata nggak mungkin, tapi hampir tidak mungkin melakukan penelitian itu pada data populasi. Jadi sampai sini sorry keliru. Jadi sampai sini bisa diikuti ya kenapa kita menduga parameter. Nah, nanti pasti akan muncul pertanyaan, loh Bu, kira-kira kalau misalnya nilai parameter tidak diketahui, terus kita tahu bahwa penduga kita itu yang baik dari mana? Nah, ini pertanyaan yang yang harus kalian tahu jawabannya, bahwa dengan kita mengambil sampel yang berulang-ulang, pasti dia akan menuju suatu titik tertentu. Nah, suatu titik tertentu itulah yang kita yakini dia mendekati nilai populasinya, nilai parameter dari populasi. Loh, kenapa bisa, Bu? Ya, kalau misalnya kita istilahnya gini, kita mau ngitung
tinggi badan gitu ya, pakai meteran yang berbeda-beda. Saya ngitung pakai meteran saya misalnya, oh tinggi saya 155,25 misalnya. Pakai meteran tetangga misalnya, oh ternyata 155,75. Pakai meteran tetangga satunya lagi 155,35. Nah, itu kan sekitar 155, sekian gitu ya. Jadi saya nggak akan pernah tahu tinggi saya sebetulnya berapa, kecuali saya mengukurnya berulang-ulang. Kalau mengukur berulang-ulang, nanti saya pasti akan dapatkan suatu rata-rata di situ. Nah, kalau ada rata-rata di situ, berarti ya wes sekitaran tinggi saya udah sekitaran itu aja, sekitaran 155, misalnya rata-ratanya adalah 155,2 misalnya atau 155,3. Ya udah, tinggi badan saya sesungguhnya itu sekitar 155,3. Nah, dikatakan sekitar itu antara berapa sampai berapa. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi kita akan menduga parameter ini dengan suatu interval tertentu. Kira-kira tinggi badan saya, misalnya tinggi badan saya 155,3 ini plus minusnya berapa ya? Boleh nggak 155 ya tinggi saya? Boleh nggak 155,0? Boleh nggak 155,5 misalnya? Berapa batas yang bisa saya yakini bahwa tinggi saya sebenarnya adalah sekitar itu? Nah, di sini yang akan kita pelajari, kita akan membentuk suatu interval atau namanya confidence interval atau interval kepercayaan atau tingkat kepercayaan kalau di dalam statistika. Jadi kita mau mencari, oh kira-kira kalau saya pakai meteran yang lain-lain lagi, kalau sekitar 151 itu berarti masih termasuk tinggi badan saya yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata ada meteran yang 154,9, oh itu sudah bukan tinggi badan saya karena sudah di luar interval. Jadi yang bisa diterima itu adalah selama pengukuran itu berada dalam interval. Nah, tadi kenapa saya bilang kita nggak akan pernah tahu karena kita hanya bisa menduga dengan interval itu gitu ya. Begitu juga dengan menduga apapun, menduga nilai apapun itu kita hanya bisa berbicara mengenai sekitaran karena aslinya kita nggak akan pernah tahu. Nah, kenapa tadi saya bilang menuju suatu titik tertentu itu berarti nilainya udah sekitar itu, nggak akan jauh-jauh dari itu gitu ya. Jadi semakin banyak sampel yang kita lakukan, jadi sampel 1 dilakukan pengukuran berapa kali, sampel 2 dilakukan pengukuran berapa kali, sampel 3 dan seterusnya. Nah, itu semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Karena dia akan semakin, kalau di matematika itu nilainya semakin monoton. Ya sekitaran itu, nggak akan jauh beda gitu ya. Atau mungkin ada yang pakai meteran lain, tapi sama dengan meteran yang saya punya, di 155,25. Meteran lain pun bisa jadi 155,25 juga. Nah, berarti sekitar itu, gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa kita nggak akan pernah tahu nilai parameter populasi yang sebenarnya, karena itu tadi masih tersembunyi dan kita hanya menduga. Nah, bagaimana mencari dugaan yang paling tepat dengan melakukan sampling yang berulang-ulang? Semakin banyak sampelnya, semakin sering kita melakukan sampling, semakin mendekati dia nilai populasi parameternya. Gitu ya. Nah, untuk pendugaan parameter ini sudah masuk pada statistika inferensia yang kemarin sudah sempat kita singgung ya, ada di deskripsi, ada inferensia. Nah, kalau deskripsi itu mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis
mengolah data, kemudian menyajikan data, entah itu dalam bentuk tabel, entah itu dalam bentuk grafik, kemudian disampaikan informasi apa yang bisa yang terdapat dalam data. Misalnya rata-ratanya ini sekian, nilai paling rendah, minimumnya sekian, maksimumnya sekian, variansnya sekian. Itu di deskriptif. Tapi kalau inferensial itu sudah pada penarikan kesimpulan. Jadi selain deskriptif tadi, inferensial ini sampai pada selain menyajikan data, juga menganalisis data, kemudian ada penarikan kesimpulan di situ. Penarikan kesimpulan ini tujuannya untuk apa? Untuk mengeneralisasi tentang populasi yang menjadi fokus penelitian. Jadi inferensial statistik ini analisis kuantitatif yang meyakinkan kita bahwa kita bisa mengambil suatu kesimpulan berdasarkan, oh ini loh, berdasarkan statistika, saya bisa mengambil tinggi badan saya, 150, berapa tadi? 155,3. Kalau seandainya ada pengukuran yang berbeda, 154,9, ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi badan saya bukan 154,9. Gitu ya. Itu kesimpulan, pengambilan kesimpulan. Nah, inferensial statistik ini bisa dilakukan dengan menduga parameter dan melakukan uji hipotesis yang akan kita pelajari hari ini. Oke, ini ya, pendugaan parameter ini berarti melakukan estimasi terhadap suatu parameter tertentu. Gitu ya. Karena pada umumnya nilai parameter suatu distribusi itu tidak diketahui. Pada umumnya ini memang secara garis besar itu nggak diketahui. Kecuali kita mengasumsikan bahwa itu populasi. Nggak menutup kemungkinan ya, jadi kita tahu parameternya berapa. Cuman kan seperti tadi yang saya bilang, kalau kita ada nggak, kalian punya bayangan nggak kira-kira apa yang bisa kita ukur dan itu populasi. Populasi ini berarti semua data ya, semua data. Semuanya kita ukur. Ada bayangan nggak? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Punya bayangan nggak? Saya kok selama ini belum kepikiran bahwa data itu disebut populasi. Mungkin dari kalian ada yang punya gambaran atau bayangan, Bu, data ini kayaknya populasi, Bu. Dan bisa diambil. Maksudnya bisa diambil itu, kita bisa dapatkan data populasi itu dengan cukup mudah dibandingkan data-data yang lain. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada ya kayaknya ya. Sependek pengetahuan saya sih kayaknya data populasi yang sebetulnya itu memang susah untuk didapat, kecuali itu tadi kita mengasumsikan. Kalau kita mengasumsikan suatu data itu sebagai populasi, berarti kita membatasi itu. Ini batasan kita. Bahwa data ini saya anggap populasi dan berarti parameternya bisa saya ketahui. Itu kalau di matematika itu didefinisikan di awal. Jadi kalau sudah didefinisikan di awal, ada orang yang bilang, loh, kalau ini yang terjadi, bagaimana? Kalau pengukuran ini bagaimana? Nah, itu bisa di-cut dengan definisi di awal tadi. Gitu ya. Nah, ini contohnya, kalau ada seorang calon pemerintah daerah, misalnya, pemimpin daerah itu ingin menduga proporsi berapa orang yang memilihnya di daerah tempat tinggalnya, kemudian dia mengambil sampel secara acak sebanyak 100 orang. Nah, di situ dia bagikan angket. Kira-kira berapa banyaknya orang yang memilih dia atau justru memilih lawan dia. Jadi misalnya ada A dan B gitu ya, yang ini A. Jadi A ini pengen tahu kira-kira sebelum pemilihan itu terjadi, saya ingin tahu dulu kira-kira masyarakat di sini cenderung memilih saya atau yang B ya. Dia penasaran. Yang A akhirnya menyebarkan angket dan dipilih
dipilih, maksudnya diberikan kepada 100 orang secara acak. Nah, ternyata dari 100 misalnya, dari 100 itu ternyata 70 orang memilih dia, memilih A, sementara 30 orang sisanya itu memilih B. Nah, jadi dia punya gambaran. Berdasarkan sampel itu, dia punya gambaran bahwa oke, berarti masyarakat di sini cenderung memilih saya. Mudah-mudahan nanti pada saat pemilihan sesuai dengan sampel yang saya ambil. Nah, di situ ada unsur kepercayaan dan ada unsur error. Di sisi lain ada tingkat salah. Jadi kepercayaan yang dimaksud itu adalah confidence interval. Jadi sepertinya saya yakin 95% bahwa orang sini, masyarakat sini akan memilih saya sebagai pemimpin daerah. Loh, kenapa nggak 100%? Kita bicaranya sampel, bukan populasi ya. Kita bicaranya sampel, pasti nggak akan benar 100%. Nah, kalau ternyata dari 100 orang yang dia ambil itu ternyata keliru, maksudnya keliru adalah ketika hari H pemilihan itu terjadi, ternyata yang menang si B. Wah, berarti si Ani nggak boleh marah-marah. Karena apa? Karena ada peluang dia melakukan kesalahan itu sebanyak 5%. Artinya apa? Dari 100 orang dari 100 orang yang dijadikan sampel, ada 5 orang yang ternyata tidak memilih dia. Dan ini contoh ya. Jadi 5% itu maksudnya 5 dari 100, atau bisa jadi 50 dari 1000, 500 dari 10.000, dan seterusnya. Yang penting 5%. Nah, kalau seandainya ternyata sampel dia yang dia ambil ini adalah keliru, yang keliru itu dalam artian bagian dari yang error itu, ya berarti kesimpulan dia salah tadi di awal, bahwa ternyata masyarakat sini masih cenderung memilih B. Berarti sampel yang dia ambil itu kebetulan, meskipun sudah secara acak, kebetulan banyak yang memilih dia. Atau di lain sisi mungkin si Ani, oke, saya kasih cindera mata deh buat yang udah ngisi angket saya. Nah, penduduk yang merasa itu sebagai suatu bentuk terima kasih, akhirnya ya oke, saya milih bapaknya aja deh. Jadi, tapi pada saat hari hanya bisa jadi beliau yang diambil sebagai sampel itu ternyata milih yang B. Nah, itu kita nggak tahu, kita nggak akan pernah tahu. Makanya yang namanya populasi itu, apalagi ini ya, datanya itu adalah data perilaku atau sikap. Nah, kalau datanya itu berupa perilaku atau sikap, itu bisa berubah-ubah setiap waktu. Jadi, ya itu tadi, nggak akan pernah ketemu kita sama yang namanya populasi. Even meskipun semua objek itu sudah berhubungan dan kita sudah berhubungan dengan penelitian kita, dan kita istilahnya kita wawancara. Bisa jadi pada saat wawancara oke, tapi pada saat pemilihan ternyata dia berubah pikiran. Itu bisa terjadi, gitu ya. Dan itu masuk ke error itu tadi. Jadi error itu 5% yang saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat hari H. Kemungkinan dugaan saya itu salah 5%. Seperti itu ya. Oke. Sorry. Nah, kemudian di sini untuk pendugaan parameter itu secara garis besar ada 2, yaitu secara klasik dan bias. Kalau secara klasik ini murni informasinya itu diambil dari sampel, tapi kalau bias selain dari sampel juga ada informasi lain terkait distribusi peluang parameternya. Jadi ada subjektivitas di situ. Jadi nggak hanya sampel. Kalau klasik itu ya udah benar-benar sampel, berdasarkan data gitu ya.
Tapi kalau di bias itu ada informasi lain secara subjektif yang menginformasikan bahwa oh ini loh distribusi peluang parameternya tuh ini. Berdasarkan apa itu? Dari mana kok dia tahu? Ya berdasarkan bisa jadi penelitian sebelumnya, bisa jadi yang orang lakukan di tempat lain, ternyata data ini distribusinya ini misalnya. Nah itu pakai bias. Nah tapi di kita nggak akan belajar yang namanya pendugaan bias gitu ya. Kita akan belajar dulu yang namanya pendugaan secara klasik. Nah, kalau kalian sudah sempat download bagan di mana tadi di MMP yang sudah saya yang sudah saya share di MMP itu. Nah, itu adalah pendugaan dan pengujian hipotesis yang akan kita pelajari. Ini sebetulnya ya, untuk pendugaan dan pengujian hipotesis ini nggak cukup. Saya akan coba memampatkan dengan harapan bisa selesai dalam waktu 2-3 kali pertemuan, dan saya harap itu tadi kalau ada yang belum dipahami silakan kalian tanyakan. Nah, ini bagan yang sudah saya share ya. Sudah saya share sebenarnya sama dengan bagan yang ada di slide seminggu yang lalu yang saya share, hanya saja di sini lebih saya lengkapi dengan adanya varians. Jadi pendugaan parameter dan pengujian hipotesis itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi saling berhubungan. Nah, saling berhubungannya di mana nanti akan saya tunjukkan. Jadi kalau pendugaan parameter itu menduga parameter dengan cara membuat interval. Gitu ya, dengan cara membuat interval. Nah, kalau pengujian hipotesis ini memberikan suatu keputusan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan interval tadi, berdasarkan interval kepercayaan tadi. Nah, apa saja ini dibedakan menjadi satu populasi dan dua populasi. Loh, berarti nggak ada yang 3 populasi? Ada. Nanti kalau yang 3 populasi itu kita akan belajar di analysis of variance atau analisis ragam. Nanti setelah regresi ya. Tapi yang kita pelajari sekarang adalah satu populasi dan dua populasi. Nah, satu populasi ini meliputi apa saja parameternya? Nah, parameternya ada mean, ada proporsi, ada variance. Kemudian yang dua populasi juga sama, ada mean, ada proporsi, ada variance. Hanya saja di sini yang dibedakan adalah ini, yang kecil-kecil ini, yang di paling bawah itu adalah statistik ujinya. Kita menggunakan statistik uji Z untuk menduga atau menguji hipotesis rata-rata. Nah, kenapa Z, kenapa T? Bedanya di sini adalah kalau Z itu sampelnya ukurannya lebih dari 30, tapi kalau yang T ini sampelnya kurang dari 30. Tapi kalau proporsi, berapapun sampelnya dia pakai Z. Sementara kalau variance, nah ini sedikit beda, dia pakai chi-square atau Q kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang dua populasi, bentar. Untuk yang dua populasi ini dibedakan menjadi data yang saling bebas. Jadi dua populasi itu saling bebas atau saling berpasangan. Nah, letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya kalau dua populasi yang saling bebas itu artinya populasinya berbeda. Jadi kalau kalian masih ingat contoh di minggu lalu, saya sempat memberikan ilustrasi contoh mengenai metode pengajaran. Metode pengajaran A dan metode pengajaran B. Mudah-mudahan masih ingat ya. Metode pengajaran A itu diberikan kepada sampel A,
metode pengajaran B itu diberikan kepada sampel B. Nah, itu datanya saling bebas. Karena apa? Populasinya beda. Populasi A dan populasi B. Begitu juga dengan treatmentnya. Treatmentnya itu yang A diberi treatment metode A, yang B diberi treatment metode B. Nah, itu data saling bebas. Tapi kalau data berpasangan, di bawahnya itu juga ada contohnya mengenai skor uji depresi kalau nggak salah, ada skor uji depresi kalau nggak salah ya, ada nilai uji depresi di mana ini yang diukur misalnya 10 orang gitu ya, saya nggak tahu tepatnya berapa kemarin yang contohnya, misalnya 10 orang, kemudian dia diuji tingkat depresinya, setelah itu, setelah melakukan uji itu, dia diberi suatu perlakuan, dengan harapan tingkat depresinya itu semakin kecil. Jadi perlakuannya itu tujuannya menurunkan tingkat depresi. Nah, untuk mengetahui apakah perlakuan atau terapi ya, lebih tepatnya terapi, apakah terapi itu berhasil atau tidak, maka dilakukan uji lagi, uji tingkat depresi lagi. Jadi setelah serangkaian terapi dilakukan, harapannya adalah orang-orang tadi itu tingkat depresinya semakin kecil, gitu ya. Diujilah seperti semula. Diuji, kemudian dilihat lagi nilainya. Ternyata banyak yang turun ya, tingkat depresinya banyak yang turun. Itu artinya apa? Artinya kemungkinan terapinya berhasil. Nah, kenapa saya bilang kemungkinan? Karena kita belum tahu berhasil tidaknya itu sampai batas berapa sih gitu kan. Jadi kalian masih ingat nggak ya? Kalian bisa buka deh mungkin di slide yang minggu lalu di saya kok lupa nama filenya ya. Sebentar. Introduction to Statistic kalau nggak salah ya. Nah, itu di Introduction to Statistic. Nah, di situ kita harus menentukan interval. Kapan sih ini bisa dinyatakan berhasil? Terapi ini bisa dinyatakan berhasil. Kalau seandainya penurunan nilai tingkat depresinya itu jauh, nah jauhnya seberapa? Nah itu yang kita pelajari sekarang. Jadi statistik itu menentukan ini beda jauh enggak gitu ya? Atau sama seperti minggu lalu saya kasih contoh penilaian enggak ke kalian? Penilaian yang nilai A, nilai AB gitu. Ngasih contoh itu enggak? Ada yang masih ingat? Ngasih contoh itu enggak? Kasih, Bu. Nah, ngasih contoh itu ya? Iya, Ibu, kasih. Oke, nah, mudah-mudahan kalian masih ingat. Jadi, 80 dengan 100, bentar. 80 dengan 100, itu ternyata sama ya, sama-sama dapat nilai A. Sementara 80 dengan 79, beda nilai ya, A dengan AB. Nah, ini yang sempat saya singgung bahwa statistik itu bekerjanya di kayak gini loh. Kita harus menentukan intervalnya, kapan kita harus membeli nilai A, kapan kita harus membeli nilai AB. Nah, itu terserah siapa ya, terserah kita. Terserah kita mau apa namanya? Intervalnya seberapa. Karena kalau kita hanya mengandalkan selisih 80 ke 100 selisihnya 20. 80 ke 79 selisihnya 1 ya. Lebih dekat 80 ke 79. Harusnya 80 sama 79 itu kan nilainya sama, Bu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu ya. Kalau kalian mikirnya, loh 80 dengan 79 tuh selisihnya dikit, harusnya nilainya sama. Atau 80 dengan 100 itu kan selisihnya jauh, kok bisa nilainya sama gitu kan. Nah,
mikirnya bukan seperti itu. Kita menentukan batas bawah dan batas atas dari suatu interval. Nah, ketika kita mau membandingkan ternyata interval 80 itu batas bawah dari A, sementara 79 itu batas atas dari AB. Ya, itu memang harus kita lakukan gitu ya. Itu memang harus kita lakukan menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu interval. Jadi, yang kita lakukan sekarang ada bawah dan batas atasnya, bagaimana supaya kita mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat nilai itu dianggap sama. Gitu ya. Oke. Nah, ini untuk yang saling bebas, lanjut ke sini, untuk yang saling bebas itu pakai Z untuk yang N-nya lebih dari 30 dan pakai T untuk yang N-nya kurang dari 30. Hanya saja yang T di sini ada kasus khusus lagi. Kalau varian 1 dan varian 2-nya dianggap sama, itu pakai T formula 1, nanti ada di slide. Kemudian kalau tidak sama, pakai T formula 2. Jadi ini asumsi ya. Sekali lagi, kalau asumsi itu kita sendiri yang mendefinisikan. Jadi, ini kelihatannya berdasarkan data ya, bukan hanya perasaan. Perasaan sih boleh, tapi kalau kita kayaknya berdasarkan perasaan itu kok nggak pas kalau untuk satu penelitian gitu ya. Jadi, oke, ini dari ragam kayaknya beda jauh. Saya asumsikan berarti berbeda. Saya asumsikan berarti sama. Nah, apa nggak ada apa ujinya Bu untuk memastikan bahwa ragamnya sama atau tidak? Ada, tetapi ya ini tadi kalian harus melakukan uji hipotesis lain dulu sebelum ke uji T. Nah, dalam hal ini di sini diasumsikan sama atau tidaknya seperti itu. Nah, kemudian untuk proporsi tetap pakai Z, baik satu populasi atau dua populasi, kemudian data berpasangan, ini pakai T, karena biasanya itu, sampelnya itu biasanya dalam jumlah kecil kalau berpasangan. Tapi kalau seandainya pun ada dalam jumlah besar, ya berarti harus pakai Z, gitu ya. Kemudian untuk varians, kalau dua populasi itu bukan lagi selisih ya, bukan lagi selisih, kalau ini kan selisih tadi, min rata-rata dan proporsi ini selisih antara populasi 1 dengan populasi 2 ya. Tapi kalau untuk varians bukan lagi selisih, melainkan rasio atau perbandingan dari varians populasi 1 dengan varians populasi 2. Oke. Kita kembali ke yang tadi ya. Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Boleh izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Tadi kan di pendugaan parameter itu kan ada ini, Bu, nilai T sama nilai Z. Itu kenapa ya, Bu, kok bisa dalam patokannya di 30 itu, Bu? Oke. Tidak. Oke, gitu ya, Wulan ya. Oke, saya jawab dulu kenapa patokannya di 30. Sebenarnya gini, kalau dari historinya, distribusi normal itu jadi gini, bentar ya, saya bingung mulainya. Distribusi normal itu punya suatu fungsi. Nah, kalau kita mau mencari apa istilahnya, mencari peluang itu dari distribusi. Kalau kalian belajar integral, itu kan mencari luasan ya, mencari luasan antara batas bawah sampai batas akhir dari suatu fungsi. Nah, di sini kita akan belajar dianalogikan nilai luasan yang diarsir itu adalah peluang. Berarti sama artinya kalau kita mencari peluang adalah mencari nilai integral antara batas bawah sampai batas akhir. Nah, distribusi normal itu sebetulnya fungsinya cukup kompleks. Jadi untuk mencari luasan di bawah distribusi normal, itu tidak bisa diselesaikan secara
numerik. Jadi harus diselesaikan secara analitik. Nah, untuk mempermudah itu, dilakukanlah yang namanya transformasi data. Dilakukanlah yang namanya transformasi. Jadi, dari X yang semula bernilai min tak hingga sampai plus tak hingga, itu diubah skalanya menjadi min 4 sampai 4 dengan rata-ratanya 0 dan variansnya 1. Jadi transformasi ini yang sempat saya bilang di pertemuan awal itu ada manipulasi data. Ini mungkin orang bilang manipulasi data karena merubah data itu menjadi yang semula angkanya ratusan ribu itu dirubah menjadi min 4 sampai 4. Kenapa harus dirubah? Supaya mempermudah mencari peluang itu tadi. Kalau seandainya nggak diubah, ya itu tadi, kita mencari integral dari sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara numerik. Makanya diubah dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, setelah diubah itu menjadi Z namanya. Nah, Z ini berlaku untuk sampel yang N-nya besar. Karena ada sampel yang ukurannya kecil, akhirnya diturunkanlah namanya T atau T student. Distribusi T student ini adalah turunan dari distribusi Z. Tapi khusus yang sampel kecil. Ketika sampelnya besar, kita pakai T gitu ya, itu hasilnya akan sama dengan Z. Atau sebaliknya, ketika sampelnya kecil, kita pakai Z, itu akan sama dengan T hasilnya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa ada Z, kenapa ada T. Nah, kenapa 30? Di sini di beberapa referensi itu enggak sama ternyata. Tapi secara umum, referensi-referensi baik yang referensi dari orang-orang Indonesia ataupun orang luar itu kurang lebih kalau nggak salah 30. Jadi suatu sampel dikatakan besar itu kalau N-nya itu lebih dari 30. Tetapi ada juga kalian kalau pernah baca referensi mengenai itu, ada juga yang menyatakan bahwa kalau 30 itu masih kecil. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah beliau lakukan dan akhirnya beliau menyatakan bahwa ini loh, sampel besar itu di atas 60. Jadi ada referensi yang menyatakan itu. Tetapi yang 60 itu saya baru baca satu saja yang menyatakan bahwa sampel dikatakan besar itu kalau ukurannya 60. Tapi selebihnya referensi lain itu yang saya baca masih 30. Makanya di sini saya sampaikan sampel besarnya itu batasnya adalah di 30. Seperti itu, Ulan ya. Oke. Jadi ini yang menentukan, salah satu faktor yang menentukan, bukan salah satu faktor, alasan yang menentukan kapan kita pakai Z, kapan kita pakai T. Itu adalah ukuran sampelnya. Kalau ukuran sampelnya kecil, nah sekali lagi ya, kalau statistik itu kan butuh batas ya, yang dikatakan kecil itu yang seberapa. Nah itu harus ada orang yang berani mengatakan bahwa ini loh sampel kecil 30 saja. Sampel besar itu di atas 30. Nah, itu pasti setelah melakukan beberapa penelitian gitu ya. Itu ulannya. Iya, Bu. Tapi Bu, kalau di proporsi itu kenapa cuma menggunakan ini, Pak Z itu? Z aja. Oke, pertanyaan yang bagus. Ulan. Kenapa di proporsi itu hanya menggunakan Z? Karena kalau di proporsi itu kan kita menghitung peluang dari peluang dari suatu kejadian. Nah, yang namanya peluang itu biasanya diambil dari sampel yang sangat besar. Contohnya seperti proporsi tadi. Contoh soal proporsi tadi, kita menyebarkan angket. Angket itu kalau seandainya hanya 30, itu saya rasa kurang greget gitu ya. Karena kita mau mencari proporsinya. Tapi kalau angket kan lebih mudah penyebarannya. Jadinya seharusnya mungkin di atas 30. Makanya tadi contohnya 500, kemudian nanti ada contoh lagi di belakang itu 2400, makanya itu pakai Z.
gitu ya. Kalau kita menghitung proporsi dari ukuran sampel yang kecil, nggak apa-apa, nggak salah, tetapi sangat tidak mewakili. Logikanya proporsi itu harusnya mewakili apa ya? Yang namanya peluang itu ya harus mewakili suara yang sebenarnya. Jadinya harusnya besar. Itu Ulan ya. Baik, Oke. Bu, terima Ada kasih, lagi yang Bu. mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Saya, Bu, mau tanya, Bu. Ya, silahkan Sopiki Sulis. Ya, Saya mau tanya tentang ini, Bu, taraf kepercayaan, Bu. oke. Ha-ha. Saya tadi kan nonton video yang Ibu taruh di MMP kan, Bu. Mhm, Nah, mhm. itu kan dijelaskan, Bu, taraf kepercayaan yang umumnya dipakai kan ada 90%, 95%, dan 99%, Bu. Betul. Nah, itu kan saya mau tanya, Bu, apakah jika kita melakukan penelitian hipotesisnya itu ada ketentuan, Bu, kita mau pakai taraf kepercayaan yang mana, Bu, atau terserah kita, Bu? Itu, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Oke, terima kasih Sulis. Nah, hal-hal seperti ini yang saya harapkan sebetulnya. Jadi kalian sudah nonton, sudah membaca, ternyata di situ ada yang kalian belum paham, itu silakan kalian tanyakan. Jadi yang dimaksud dengan taraf kepercayaan yang disebutkan Sulis tadi itu ada 90, 95, 99 gitu ya. Itu adalah selang kepercayaan yang itu tadi. Saya sempat sampaikan bahwa oke, saya berani jamin. Saya yakin bahwa keputusan saya ini benar 95%. Atau saya berani jamin 99%. Nah, itu dari mana? Ada ketentuan nggak? Nggak ada ketentuan. Nah, yang 1%-nya, 5%-nya, 10%-nya apa? Itu adalah tingkat salahnya, errornya, tingkat kesalahan yang kita tolerir. Nah, kita mau mentolerir berapa persen kesalahan yang kita mau, itu tergantung kita. Jadi kita mau pakai 90, 95, 99, itu terserah kita. Nah, harapan kita harusnya ingin tingkat kesalahannya rendah atau tinggi? Rendah, Bu. Rendah. Jadi semakin kecil tingkat kesalahan, berarti semakin kita yakin dengan pendugaan kita. Gitu ya. Saya yakin 99%. 1%-nya saya nggak yakin. Nggak yakin kalau benar. Nah, di situ tergantung kita. Kita mau tingkat kesalahan berapa persen? 1%, 5%, atau 10%. Kok ada yang 10%, Bu? 10% ini biasanya di bidang sosial humaniora. Kenapa 10%? Karena yang kita amati itu adalah perilaku. Seperti tadi yang saya sampaikan, perilaku, kalau kita mengamati suatu perilaku, itu lebih susah daripada kita mengamati sesuatu yang diukur. Sesuatu yang diukur itu seperti apa? Kecepatan mobil misalnya, atau tinggi badan, berat badan misalnya. Nah, itu apa namanya? lebih susah karena apa? Yang namanya perilaku itu kita nggak tahu hati isi orang gitu ya. Ketika jadi sampel dia berkata A, tapi ketika diukur betulan ternyata jawabannya B. Makanya errornya bisa jadi 10%. Boleh tinggi karena nggak terlalu berbahaya juga. Nah, terus kalau yang 1% biasanya digunakan untuk apa? Biasanya di orang-orang kesehatan, orang-orang farmasi misalnya ya. Jadi di farmasi itu kalau dia membuat formula baru untuk obat sakit kepala misalnya. Nah, harapannya ketika obat sakit kepala itu dicobakan kepada beberapa orang sebagai sampel, harapannya kan apa namanya? Keefektifan obat itu berjalan dengan baik gitu ya. Karena kalau enggak yang namanya obat kemudian masuk ke makhluk hidup, bahayanya kan kita nggak tahu. Jadi kita harus pakai yang 100%, jangan yang 10%. Kalau 10% bahaya. Begitu di apa namanya?
dipasarkan, ternyata yang 10% banyak yang nuntut, banyak yang protes misalnya. Ada efek samping dan lain sebagainya misalnya. Nah, itu yang harus kita jadikan pertimbangan. Jadi kalau di bidang-bidang kesehatan atau yang istilahnya fatal ya errornya jangan sampai pilih yang 10%, bahkan 5% pun jangan gitu ya. Kita pilih yang errornya 1% dong, jangan yang terlalu terlalu ekstrim. Tapi kalau kita mengamati suatu perilaku, ya ambil aja yang 10% nggak masalah, gitu ya. Gitu ya Sulis ya. Jadi nggak ada pedoman, tergantung kita mau salahnya berapa persen sih? Kita yang menentukan berapa persennya. Oke, itu Sulis. Baik, Bu, makasih. Oke, yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Naiza. Naiza ya ini ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Tadi Bentar saya ya, sempat... Sebentar, saya stop Oh, dulu. iya, Bu. Supaya saya kelihatan, soalnya kalau gini nggak kelihatan. Oke, gimana? Iya, Bu. Tadi saya kan sempat lihat videonya ya, Bu. Terus itu ada soal di contoh teladan 0, itu soalnya taraf kepercayaan atau selang kepercayaannya itu 95%. Dan alfanya itu 0,05. Berarti alfanya itu tingkat kesalahan atau tingkat keerorannya ya, Bu? Betul. Tingkat kesalahan itu alfanya. Tingkat kepercayaan itu 1 min alfa. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, betul sekali Naiza. Jadi yang dinamakan tingkat kesalahan itu disebutnya alfa, sedangkan sebentar. Tingkat kepercayaan itu adalah 1 min alfa. Itu ya. Jadi ya saya belum nyampe menjelaskan itu tadi ya. Oke, sudah jelas ya ininya ya, bahwa yang dimaksud tingkat kesalahan itu adalah alfa, tingkat kepercayaan itu adalah 1 min alfa. Kenapa 1? Karena kembali lagi ke hakikat peluang itu totalnya pasti sama dengan 1. Nggak mungkin lebih dari sama dengan 1. Kalau lebih dari 1 namanya bukan peluang. Kalau kurang dari 1 namanya juga bukan peluang. Total ya, total peluang maksud saya. Bukan total peluang juga namanya gitu ya. Oke. Bentar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Nanda. Iya, Bu. Oke, silakan Nanda. Tadi kan saya sempat lihat video dan saya juga sempat baca-baca PPT yang kemarin itu, Bu. Di dalam video itu dijelaskan tentang confidence interval atau selang kepercayaan 95%. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu Pak Abdur itu pernah mengatakan bahwasanya jika confidence intervalnya negatif sampai positif, maka pre-value-nya itu lebih dari 5%. Nah, itu mengapa bisa demikian ya, Bu? Sebentar, jika intervalnya negatif sampai positif, p-value-nya lebih dari 5%. Lebih dari 5%. Bentar, kayaknya saya harus menduga dulu ini ya. Yang dimaksud dengan Pak Abdur itu interval kepercayaannya negatif sampai positif gitu ya? Interval kepercayaannya. Iya. Kalau interval kepercayaannya negatif sampai positif, enggak melulu, enggak harus 5%. Maksudnya enggak harus lebih dari 5%, kurang dari 5% pun bisa. Intervalnya itu negatif sampai positif. Jadi enggak harus lebih dari 5%. Seperti itu, Nanda ya. Iya. Jadi nggak harus, nanti akan saya tunjukkan kenapa saya nggak tahu yang dijelaskan Pak Abdur itu mungkin suatu kasus tertentu yang di situ ada informasi yang harus kita
catat. Gitu ya. Jadi bukan saya menyalahkan pernyataan Pak Abdur, tetapi saya coba menjelaskan bahwa interval kepercayaan negatif sampai positif itu apanya tadi p-value-nya bisa karena ini ininya berbeda tempat obrolannya. Kalau interval kepercayaan itu kita berbicaranya dengan alfa. Tapi kalau untuk pengujian hipotesis itu kita berbicaranya dengan p-value. P-value ini dibatasi oleh statistik uji. Nilainya itu statistik uji. Kalau interval tadi dibatasi oleh nilai nilai tabel ya, Z berdasarkan alfa. Nah, kalau p-value ini berdasarkan statistik uji. Jadi beda tempat, dan itu kalau seandainya tadi saya ada gambar itu ya. Sebentar ya. Tadi yang sebentar. Yang di pendugaan parameter tadi ada gambarnya, saya coba di mau ini. Nah, ini ya. Ini kita masih bicara interval confidence interval atau interval kepercayaan atau tingkat kepercayaan, apalah itu, yang penting sama. Nah, di sini yang dimaksud tingkat kepercayaan itu adalah yang cara kayak ya aku. Ini. Interval kepercayaan itu adalah interval kepercayaan ini yang dibatasi ini. Jadi batas bawahnya itu adalah min Z alfa per 2, batas atasnya adalah Z alfa per 2. Nah, kalau yang ditanyakan siapa barusan? Nanda ya? Nanda yang terakhir tanya mengenai ini? Ya, Nanda ya. Kalau yang ditanyakan Nanda, p-value itu adalah nilai peluang yang dibatasi oleh suatu statistik uji di sini. Jadi di sini ada suatu statistik uji. Saya nggak tahu di mana. Ini misalkan aja ya, statistik ujinya di sini. Kok nggak terang ya? Sebentar. Statistik ujinya di sini gitu ya misalnya ya. Nah, yang membatasi ini, kemudian saya coba arsir ya, yang warna ungu ini ke kanan. Nah, inilah yang disebut p-value. Jadi p-value itu dibatasi oleh suatu nilai statistik uji. Nah, statistik uji ini letaknya di mana? Bisa di sini, bisa di dalam interval, bisa di luar interval. Jadi kalau p-value-nya, kalau statistik ujinya di luar interval ya, di luar interval misalnya di sini. Sini. Misalnya ini sini A misalnya ya, kemudian di sini B. Nah, kalau statistik ujinya di sini B, berarti p-value-nya ini yang warna biru ini. Nah, makanya tadi saya bingung dengan pertanyaan kalau interval kepercayaannya mulai negatif sampai positif, p-value-nya biasanya p-value-nya lebih dari 5%, lebih dari 5% ya tadi ya? Ya, Bu, lebih dari 5%. Nah, ini. Jadi yang namanya interval itu kalau pengujian hipotesisnya hipotesis dua arah, berarti mulai negatif sampai positif.
Jadi bisa p-value-nya di sini, bisa juga p-value-nya di sini. Padahal intervalnya tetap di sini. Sama-sama negatif positif kan? Jadi p-value itu bisa yang warna biru, bisa yang warna ungu. Sama-sama intervalnya mulai dari negatif sampai positif. Jadi maksud saya mungkin tidak ada kaitannya antara negatif positif dengan p-value. Tetapi kalau menentukan apakah suatu pengujian hipotesis itu diterima atau ditolak hipotesisnya, nah ini baru ditentukan dengan letak statistik ujinya. Statistik ujinya di dalam interval atau di luar. Itu yang pertama, bisa menentukan menerima atau menolak hipotesis 0. Yang kedua, berdasarkan p-value. Kalau p-value-nya kecil, lebih kecil dari alfa ini, ya berarti dia berada di daerah penolakan H0, berada di daerah yang di luar interval. Kalau di luar interval ya berarti tolak H0. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di situ penolakan H0-nya. Gitu ya, Nanda ya. Baik, Bu. Terima kasih. Sementara Bu. masih jelas dulu ya. Iya. Oke, sip. Yang lainnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Izin bertanya. Iya, silakan. Siti Wardatul ya? Ya, jadi gini ya, bukan tadi itu di video kan ada contoh soal. Dia itu mencari selang kepercayaan gitu ya, Bu. Nah, saya itu bingung kan dugaan parameter itu sendiri itu kan berarti melakukan estimasi terhadap nilai dugaan atau taksiran suatu parameter tertentu gitu ya, Bu. Saya mendengar penjelasan Ibu yang mengenai tingkat kepercayaan yang tentang perilaku itu. Nah, itu kan kayak termasuk data kategori gitu ya, Bu. Kayak misal kayak sangat setuju, ragu, tidak setuju gitu. Nah, apakah dalam menghitung pendugaan parameter itu bisa melibatkan data kategori gitu, Bu? Oke, pertanyaan bagus, Wardatul. Oke, sip. Kemarin saya ngajar di kelas A dan B, nggak ada yang bertanya seperti ini ya. Oke, sangat bagus pertanyaannya. Oke, kalau yang kategorik itu bukan berarti tidak bisa diduga, tetapi bisa diduga hanya saja kita mendefinisikannya itu dengan cara apa tadi? Dengan proporsi. Mendefinisikannya itu dengan cara proporsi. Kira-kira berapa proporsi yang sangat setuju, berapa proporsi yang setuju, berapa proporsi yang tidak setuju, dan seterusnya. Nah, itulah kenapa yang kategorik biasanya itu dinyatakan dalam bentuk proporsi. Oke, ini yang saya lupa sampaikan. Untung aja tadi Siti Wardatul nanya ya. Jadi kalau datanya itu berupa kategorik, biasanya yang kita hitung adalah proporsi, bukan lagi rata-rata. Kalau rata-rata itu kan numerik ya. Jadi rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan, rata-rata uang saku, rata-rata IPK. Nah, itu semuanya terukur gitu ya. Terukur dengan suatu angka. Tapi kalau yang proporsi itu untuk mengatasi data yang sifatnya adalah kategori. Seperti itu. Jadi yang kategorik itu yang kita nggak bisa nyari rata-rata, berapa sih rata-rata orang yang setuju dengan saya? Nah, nggak akan bisa. Makanya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang diangkakan. Istilahnya begitu. Gitu Wardatul ya. Tadi pertanyaannya itu sudah terjawab belum? Atau ada yang kurang? Sudah, Bu. Berarti Sudah. Kalau misalnya data kategori itu tidak ke rata-ratanya lagi berarti ya, Enggak bisa. dengan data numerik. Ya, bisa. Yang namanya data kategorik itu kita nggak bisa mencari rata-ratanya, mencari variansnya, itu nggak bisa. Yang kita hanya bisa cari adalah mungkin
apa namanya, kebanyakan, ya itu tadi proporsi. Berapa orang sih yang setuju, berapa orang sih yang tidak setuju. Hanya itu yang bisa disampaikan. Jadi dalam bentuk proporsi, bukan lagi dalam bentuk rata-rata. Gitu ya, rata-rata, nilai minimum, maksimum, kemudian median. Kalau modus mungkin masih bisa ya. Kalau modus itu mungkin masih bisa, oh kayaknya banyak yang nggak setuju misalnya. Bisa jadi, kalau modus itu masih bisa. Tapi kalau mencari rata-rata dari suatu data kategorik, sudah dipastikan nggak bisa. Kita harus reasonable ya, yang harus rasional. Jadi nggak serta-merta udah sekarpes mengatakan berapa gitu ya. Jadi harus ada tingkatannya. Jadi seperti data ordinal. Ordinal itu kan ada tingkatan ininya ya, tingkatan apa namanya? Tingkatan kategoriknya. Nah, kalau datanya nominal gimana caranya, Bu? Nah, itu tadi kalau datanya nominal seperti jenis pekerjaan atau jenis kelamin misalnya. Yang bisa kita hitung hanya proporsinya. Jadi, oh, berapa ya yang mahasiswa di sini yang jenis kelamin perempuan? Berapa yang laki-laki? Udah sekitar itu. Jadi kita nggak bisa mencari rata-rata dari jenis kelamin. Nggak bisa ya. Rata-rata dari jenis pekerjaan juga nggak bisa. Gitu ya. Gitu Wardatul ya. Oke. Nah. Boleh tanya lagi? Iya, silakan Wardatul. Saya kemarin sebenarnya mau tanya itu di akhir-akhir Zoom, cuman takut salah gitu. Nah, kemarin tuh saya dengar bahwa pada statistik itu memiliki interval ya, Bu. Lalu kembali lagi ke data kategorik itu, apakah di data kategorik itu bisa dibentuk interval gitu, Bu? Ya, intervalnya betul. Masih lanjut ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi intervalnya itu bukan interval data kategoriknya, tapi interval proporsinya. Jadi kira-kira proporsi yang menjawab atau tadi deh contoh yang tadi itu proporsi yang memilih si A berapa? Padahal di sampelnya dia 0,7. Nah, kalau seandainya saya bilang 0,6, itu masih masuk dalam interval yang sama nggak dengan yang 0,7 atau 0,75? Jadi selama yang kategorik itu bisa diintegrasikan atau bisa diubah ke dalam bentuk angka, nah perubahan angkanya ini kan bisa dalam bentuk proporsi. Nah itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau intervalnya tetap bisa Wardatul selama dia sudah dibentuk dalam proporsi ya. Kalau sudah dibentuk dalam proporsi itu kan angka. Ya pasti bisa intervalnya. Selama nggak dibentuk dalam angka, ya nggak akan bisa. Jadi ada yang namanya data itu kategorik. Nah, statistika itu kan bicaranya dengan angka. Nah, yang kategorik itu harus diangkakan. Cuman angkanya ini bagaimana cara mengangkakannya? Kalau nominal, kalau ordinal mungkin jelas yang bertingkat gitu ya. Kalau jelas yang bertingkat, ya berarti harus urut angkanya. Nah, urut angkanya mulai dari berapa? Terserah, nggak masalah. Yang pasti harus konsisten. Jadi, misalnya ada tiga pendapat. Setuju, kemudian ragu-ragu, tidak setuju. Nah, yang setuju mau dinilai 1, ragu-ragu 2, tidak setuju 3, boleh. Atau sebaliknya, setuju 3, ragu-ragu 2, tidak setuju 1. Itu boleh. Asalkan nanti pada saat interpretasi datanya, kalian harus ingat bahwa yang nilainya besar, itu berarti yang apa tadi? Misalnya saya ambil yang tidak setuju 1 gitu ya, yang ragu-ragu 2, setuju 3. Ya berarti yang angkanya besar itu berarti menandakan persetujuan, menandakan setuju. Yang angkanya kecil berarti yang nggak setuju. Nah itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau angkanya beda,
berarti bisa beda dong Bu jawabannya. Bukan nggak akan beda. Yang nggak beda, tetapi interpretasinya yang harus bisa kita sesuaikan. Yang nilainya tinggi itu berarti yang setuju sekitar itu. Nah, pengambilan angkanya apakah boleh apakah harus 1, 2, 3? Enggak, kalian mau pakai 100, 200, 300 boleh. Hanya saja kalau angkanya sampai 2 digit itu kan perhitungannya juga lebih lama, lebih susah gitu ya. Jadi pakai angka yang paling kecil aja. Atau kalau laki-laki perempuan itu biasanya 01. Yang 0 yang mana, yang 1 yang mana, itu harus didefinisikan di awal supaya pada saat menginterpretasikan data itu jelas. Oh, ternyata yang saya bicarakan ini yang laki-laki. Atau yang saya bicarakan ini yang perempuan, berarti saya fokusnya ke yang perempuan aja nih, misalnya gitu. Gitu ya, Wardatul ya? Baik, Bu, sudah paham. Oke, sip. Nah, bagus ya pertanyaannya kayak gini nih, saya yang suka nih, kalau seandainya kuliah. Jadi, nah kalau kayak gitu kalian nanya, itu kan saya jadi tahu, oh ternyata nggak pahamnya di bagian ini gitu ya. Tapi kalau selama nggak ada yang nanya, ya saya anggap kalian paham gitu ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti saya lanjutkan yang tadi ya. Saya lanjutkan yang tadi. Nah, ini pendugaan min. Saya berkaca dari kelas AB kemarin, saya nggak akan terlalu lama di sini karena yang perlu kalian pelajari nanti adalah menentukan ini. Menentukan Z alfa per 2 dengan cara melihat tabel. Kita coba belajar membaca tabel. Mungkin kalian nanti bertanya-tanya, Bu Dian ini baca tabel aja kok belajar gitu ya. Masalahnya ini tabelnya tabel statistika gitu ya. Jadi harus saya kasih dulu intronya. Jadi intro mengenai peluang, mengenai Z-nya. Nah, itu digunakan nanti kalau kita membaca tabel. Oke. Untuk interval kepercayaan satu populasi menduga rata-rata, ini pakai ini ya. Jadi seperti yang di bagan tadi, rumusnya atau formulanya itu ada di sini. Ini, jadi untuk yang N lebih dari 30 berarti pakai Z gitu ya. Kemudian untuk yang ini kan pasti diketahui nih, X bar ini adalah rata-rata sampel, sigma ini adalah standar deviasi sampel, N ini ukuran sampelnya gitu ya. Kemudian untuk yang kurang dari 30, ini pakai T. T ini diperolehnya dari mana nanti? Dari tabel. Kita akan lihat N-1 alfa per 2. N-1 ini adalah derajat bebasnya, sedangkan alfa per 2 ini adalah batas interval itu tadi. Batas interval kepercayaan. Ditentukan oleh ini. Oke. Kemudian selisih dua rata-rata pakai Z ya. Ada apa namanya? Varians populasi 1, varians populasi 2. Nah, tadi kalau kalian masih ingat di tabel itu pakai Z, ada yang pakai T. Nah, kalau yang pakai T itu masih bercabang lagi, ada yang ragamnya diasumsikan sama, ada yang ragamnya diasumsikan beda. Nah, kalau ini ragamnya diasumsikan sama, berarti pakai rumus ini, varians gabungan. S kuadrat P ini adalah varians gabungan. Ini dipakai untuk apa? Nih, untuk mencari standar deviasi gabungan, SP. Di sini ya. Di sininya T alfa per 2 dengan derajat bebas ini. Ini harusnya ada V di sini ya. V-nya itu adalah derajat bebas populasi 1 ditambah populasi 2 dikurangi 2. Gitu ya. Ini bedanya apa dengan yang di sini? Sama. Jadi saya menjelaskan satu sama dengan yang di sini. Karena yang di sini hanya negatif, yang di sini positif. Gitu ya. Nah, kalau untuk variansnya yang beda. Untuk varians yang beda, ini yang namanya formula 2. Tadi di bagan itu ada T formula 1, ada T formula 2. Yang barusan, slide sebelumnya itu adalah T formula 1 untuk varian yang sama. Kalau T formula 2 itu untuk varian yang berbeda. Varian yang berbeda dari mana ini formulanya? Nah, yang beda
di sini kita menghitung, ini harusnya ada V ya, saya kok nggak tambahkan ini ya. Jadi di sini ada T V alfa per 2. V-nya itu adalah derajat bebas gabungan. Ini ya. Kalau yang variansnya tidak sama, derajat bebas gabungannya ini. Kalau yang variansnya sama, derajat bebas gabungannya ini. Tapi di sini ada varians gabungan. Gitu ya. Kalau yang di sini nggak ada, karena di sini dianggap beda, jadi dihitung variansnya sendiri-sendiri. Oke, ini formula ini tidak perlu kalian hafalkan. Cukup kalian pahami kapan harus menggunakan formula ini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk apa ini namanya? Yang data berpasangan, kalau tadi yang di atas itu yang dua sebelumnya, formula 1 dan formula 2 itu untuk data yang saling bebas. Nah, kalau untuk yang berpasangan, ini pakai ini. T N-1, karena berpasangan N-nya hanya 1. Objeknya tadi hanya 1 ya. Contoh, apa tadi? Yang tingkat depresi, orangnya sama, tapi diukurnya 2 kali. Makanya di sini N-nya 1. Tapi dianggap 2 populasi karena diukurnya 2 kali. Gitu ya. Ini adalah standar deviasinya. Kemudian, nah kita lanjut ke proporsi. Tadi ada min, ada proporsi. Proporsi satu populasi pakai Z. Nah, PQ ini adalah peluang berhasil atau peluang sukses. Kalau tadi contohnya yang calon si A itu, calon pemimpin daerah itu, si A itu dia menganggap berhasil kalau seandainya banyak yang milih dia, gitu ya. Jadi yang milih saya itu proporsinya berapa? Itu dianggap P-nya, sedangkan Q-nya itu peluang yang tidak berhasil. Jadi P plus Q ini pasti sama dengan 1. Jadi kalau kalian menganggap, yang pasti P dan Q ini pilihannya 2, hanya biner ya, sukses atau gagal, hidup atau mati, kemudian laki-laki atau perempuan, gitu ya. Jadi hanya ada dua kategorik istilahnya ya, hanya ada 2 kategorik. Ini proporsi. Nah, kalau seandainya lebih dari 2 kategori gimana, Bu? Nah, kalau dalam proporsi ini berarti kita harus menganggap, misalnya tadi itu ada yang setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Nah, itu harus kita kelompokkan jadi 2. Oh, berarti saya hanya mau mencari yang setuju aja, yang ragu-ragu itu nggak saya hitung misalnya. Anggap aja ragu-ragu itu nggak setuju. Nah, berarti di situ yang setuju adalah proporsi yang setuju, sedangkan yang tidak setuju meliputi yang ragu-ragu dan tidak setuju. Gitu ya. Jadi harus dikelompokkan menjadi 2, menjadi biner, menjadi 2 kategori. Seperti itu. Nah, ini untuk yang selisih 2 proporsi sama, pakai Z alfa per 2. Nanti kita akan belajar ini. Kita yang agak lama mungkin belajar di tabel Z-nya ini. Kalau ininya saya yakin PQ-nya udah diketahui, N-nya diketahui, ini diketahui, semuanya diketahui, tinggal Z-nya. Z-nya juga diketahui, tapi harus kita baca dari tabel. Ini yang 2 proporsi. Nah, untuk varians, yang 1 proporsi, ini pakai chi-square. Q kuadrat ini chi-square atau Q kuadrat dengan derajat bebas N-1 alfa per 2. Yang di sini N-1 dengan 1 min alfa per 2. Jadi ini harusnya ada kurung ya. Ini harusnya ada kurung. Semuanya ya. Semuanya tadi. Sebentar. Kalau mau ditulis lengkap, ini harusnya begini. Ini adalah peluang alfa. Gini ya, ini penulisan lengkapnya seperti ini. Jadi peluang bahwa sigma kuadrat berada di antara ini sampai ini itu adalah tingkat kepercayaannya. Berapa persen? 95%, 90%, 99%. Jadi saya percaya bahwa ragamnya itu berada di antara ini sampai ini
saya percaya 90%. Ini persentase 1 min alfa. Alfa tadi tingkat kesalahannya. Seharusnya begini nulis lengkapnya. Enggak hanya seperti ini ya, tapi karena ini apa? Biar cepat aja, bahwa lengkapnya mulai dari yang awal, mulai dari pendugaan min satu populasi tadi harusnya nulisnya seperti ini. Ada peluang, kemudian kurung, kemudian 1 min alfa. Itu. Ini untuk satu populasi pakai tabel Q kuadrat dengan derajat bebasnya N-1, luas sebelah kanannya adalah alfa per 2 atau 1 min alfa per 2. Nanti kita akan lihat. Kemudian untuk yang dua ini ya, untuk yang dua varians itu berarti yang kita cari adalah rasio. Nah ini rasio dua varians. Nah rasionya didapatkan dari mana? Diperolehnya dari mana ini? Dengan nilai F tabel. Ini nilai F ini yang kita cari di tabel nanti. Jadi kita akan belajar 4 tabel. Tabel Z, tabel T, tabel Q kuadrat, dan tabel F. Nah, tabel Z dan T itu sama-sama distribusi normal. Distribusi normal ini memiliki ciri tertentu. Ciri tertentunya apa? Bentar. Ciri tertentunya, kalau kalian lihat di awal, sebentar ya. Kalau kalian lihat di awal, nah ini adalah distribusi normal. Ciri-cirinya apa? Setangkup. Setangkup itu simetri. Ketika dibagi 2 secara vertikal, maka luasan di sebelah kiri itu akan sama dengan luasan di sebelah kanan. Kurang lebihnya begitu. Kenapa saya bilang kurang lebih? Karena distribusi normal yang ideal memang seperti ini, tetapi kadang-kadang ada yang distribusi normalnya itu agak menceng gitu ya, agak menceng, tapi itu masih masuk distribusi normal. Nah, seberapa jauh, nanti akan muncul lagi pertanyaan, loh, Bu, seberapa jauh kemencengan itu bisa dikatakan distribusi normal. Nah, itu nanti ada uji hipotesisnya tersendiri. Kita perlu melakukan pengujian tersendiri apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Itu nanti kalau kalian sudah belajar mengenai konsep dasar pengujian hipotesis, saya pikir belajar uji normalitas namanya ya. Uji normalitas itu akan lebih mudah. Jadi untuk melihat seberapa jauh suatu data itu dapat dikatakan normal atau dapat dikatakan tidak normal. Tidak normal ini artinya distribusinya bukan normal. Jadi bisa distribusi yang lain. Di statistika itu distribusi banyak ya. Jadi ada distribusi normal, ada distribusi Q kuadrat. Q kuadrat itu enggak setangkup dia. Kalau yang ini kan minta hingga sampai plus tak hingga ya. Tapi kalau yang Q kuadrat dan F itu hanya di positif. Jadi lebih besar dari 0. Dan itu enggak setangkup. Q kuadrat dan F itu grafiknya tidak setangkup. Nanti kita akan lihat di tabel gambar grafiknya. Oke. Kembali ke yang tadi. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang mungkin bisa kalian kerjakan, tapi kita coba dulu. Nomor 1 ini bukan mengerjakan ya, tapi saya kasih clue-nya dulu. Rata-rata IP dari sampel acak 36 mahasiswa tingkat sarjana adalah 2,6. Disuruh mencari selang kepercayaan 95% dan 99% dengan simpangan baku populasinya. Anggap, kalian lihat ya, di sini pasti ada kata anggap atau diasumsikan. Diasumsikan simpangan baku populasinya adalah 0,3. Nah, dari sini yang ingin kita cari tahu adalah selang kepercayaan dari rata-rata. Nah, kalau sudah tahu ini, sekarang kita lihat soalnya ini satu populasi atau 2 populasi kira-kira.
Satu populasi atau dua populasi? Ya, Satu. Ibnu. Berapa? Satu. Satu. Oke, betul. Satu populasi ya, Radika dan Ibnu. Satu populasi karena hanya ini loh, hanya 36, hanya ya 36 mahasiswa ini. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah kira-kira kalau satu populasi tadi rata-rata pakai Z atau pakai T? Pakai Z, Bu. Kenapa pakai Z? Ibnu? Itu lebih dari 30. Ya, betul. Oke, betul ya. Sekali lagi, yang saya pakai sebagai referensi itu adalah batasnya 30. Karena kebanyakan di referensi yang saya baca, batas untuk Z dan T itu adalah 30. Dan beberapa tabel itu juga menentukan. Membatasi T-nya itu sampai 29. Jadi derajat bebasnya itu adalah N-1. Nah, kalau N-nya 30 berarti derajat bebasnya 29. Di beberapa referensi T-nya itu N-1-nya hanya 29. Berarti dia membatasi 30 gitu ya. Oke. Kemudian kalau selang kepercayaan 95% dan 99% berarti alfanya berapa? Alfanya tingkat kesalahan ya. Alfanya berapa? %5 dan 1%. Iya, betul, Naiza. 5% dan 1%. Nah, kenapa saya harus tahu alfa? Kenapa kok Budian nanyanya alfa? Jadi yang saya tanyakan tadi, itu sebenarnya clue kalian harus menggunakan distribusi yang mana. Distribusi yang mana, kemudian alfanya saya tanyakan untuk menentukan nilai tabel tadi. Ya, kalau di sini, nah ini menentukan nilai F. Jadi dibutuhkan alfa berdua. Gitu ya. Oke. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2, saya pikir bisa lah ya kaliannya ini ya. Nomor 2 ini mencari selang kepercayaan apa? Selisih rata-rata. Kalau selisih rata-rata berarti 2 populasi. Gitu ya. Kalau 2 populasi, pertanyaan saya adalah saling bebas atau berpasangan? Dari soal nomor 2. Saling bebas atau berpasangan? Saling bebas. Saling bebas, Andre, betul ya. Jadi saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena itu yang jadi populasinya adalah 50 siswa wanita populasi. Yang jadi populasi adalah siswa wanita dan siswa laki-laki. Beda orang kan ya? Beda orang, beda populasi. Dan diukurnya juga ya beda. Kalau yang berpasangan kan populasinya 1 tapi diukur 2 kali ya. Oke. Pakai Z atau T ini? Terjawab lah ya, harusnya ya pakai Z karena di sini lebih dari 30 semuanya. Kemudian alfanya di sini 4%. 1 min 96 atau 0,04. Udah gampang, itu diketahui tinggal masukkan ke rumus. Oke. Nah, ini proporsi ini ya. Bisa lah. Ini berarti peluang berhasilnya atau peluang yang dimaksud berhasil adalah yang memiliki TV berwarna, yaitu 340/500. Berarti Q-nya berapa? Kalau nilai P-nya 340/500, Q-nya berapa? Q-nya adalah 1 min P. Berapa jadi? 160. 160/500. Bukan 160 saja ya. Jadi 160/500 itu Q-nya. Udah, P-nya ketemu, Q-nya ketemu, alfanya ketemu, proporsi berarti pakai Z. Nah, ini ya, tadi yang ditanyakan siapa tadi? Kenapa proporsi itu pakai Z? Sorry, kenapa proporsi pakai Z? Karena memang untuk mencari proporsi itu, sampelnya itu harus besar. Jadi dapat dipastikan
lebih dari 30, makanya pakai Z. Begitu juga dengan ini. Apa ini? Ya, jajak pendapat lagi nih. Hanya saja di sini 2 populasi, ada penduduk kota dan ada penduduk di pinggiran kota. Kalian lihat ini sampelnya yang diambil 5.000 dan 2.000. Udah pakai Z pasti. Cuman yang populasi 1, P-nya 2.400 per 5.000, Q-nya berarti 2.600 per 5.000. Untuk yang populasi 2, 1.200 per 2.000, Q-nya 800 per 2.000. Alfanya 10%. Udah, gampang ya. Kemudian yang nomor 5, ini mencari selang kepercayaan bagi simpangan baku. Sekali lagi, simpangan baku. Kalau simpangan baku berarti tinggal diakarkan ya, dari varian itu berarti tinggal diakarkan. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan hanya Nah, ini yang dibutuhkan hanya varians dari sampelnya berapa dengan N-1. Itu ya. Yes, gampang. Nah, yang ini, yang ini coret ya. Ini soalnya nggak ada di sini. Berdasarkan contoh soal nomor 4. Jadi nggak perlu dikerjakan nomor 6. Kalian coba kerjakan ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum? Kalau belum, saya coba share cara membaca tabel. Sebentar ya. Saya share dulu tabel yang saya gunakan. Nah, tabel yang saya gunakan, kenapa saya gunakan tabel ini? Karena cukup lengkap. Setahu saya cukup lengkap dibandingkan tabel-tabel yang lain. Tapi kalau kalian mau pakai tabel yang lain pun nggak apa-apa. Kalian bisa googling. Saya share di kolom chat ya. Bentar. Sudah muncul di kolom chat? Sudah saya share? Sudah bisa di-download ya? Bisa, Bu. Oke. Oke, nanti mungkin ada temen-temennya yang Zoom-nya ini pakai HP, nanti minta di-share di grup aja nggak apa-apa. Nah, di situ saya coba share screen dulu. Nah, ini kenapa saya bilang statistical tabelnya cukup lengkap, karena di sini ada, nah ini mulai distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal. Ini yang akan kita pelajari ini, distribusi normal, distribusi T student atau T tadi, kemudian distribusi Q kuadrat dan distribusi F. Jadi 3, 4, 5, 6 yang akan kita pelajari, karena berhubungan dengan yang tadi sudah kita bahas. Oke, sekarang kita coba ke sebentar. Oke, ini ya. Nah, kalian perhatikan di sini tadi sudah sempat saya singgung kalau mencari peluang itu sama artinya dengan kita mencari luasan di bawah suatu kurva. Nah, kalau mencari luasan di bawah suatu kurva itu sama halnya kita mencari integral dengan batas bawah dan batas atas tertentu dari suatu fungsi. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan, saya ceritakan tadi fungsi dari distribusi normal. Fungsi dari distribusi normal ini begitu kita cari luasan dengan batasan min tak hingga sampai tak hingga, itu tidak bisa diselesaikan secara numerik, harus analitik. Nah, untuk mengatasi itu, makanya skalanya itu dipersempit menjadi min 4 sampai 4. Kok enggak min tak hingga sampai tak hingga? Ya, sebenarnya min tak hingga sampai tak hingga, hanya saja diperkecil di sini min 4 sampai 4. Tetap
tetap minta hingga sampai plus tak hingga. Nah, di sini yang diarsir itu adalah nilai peluang. Dalam hal ini saya bicara peluang ya. Jadi bukan lagi luasan, karena luasan di sini sama artinya dengan peluang. Peluang ketika di sebelah kiri nilai Z, ini Z tabel yang akan kita cari tadi dari formula-formula yang sudah kita pelajari, itu adalah peluangnya sebesar yang diarsir ini. Ya, yang diarsir nilainya yang mana? Nilainya adalah, bentar. Oke, nilainya adalah yang di dalam ini, apa ini? Di dalam kotak ini. Jadi nilai peluang ini berkisar antara ini dalam kotak sampai ini. Ini adalah nilai peluang. Kok berkisar antara itu, Bu? Tergantung apa? Tergantung nilai Z-nya. Z-nya di mana? Z-nya di sebelah sini kah? Sebelah sini, terserah. Yang perlu lagi kalian ingat bahwa peluang di bawah kurva normal itu 1 ya. Totalnya adalah 1. Dan kalau dari karakteristik distribusi normal yang setangkup, kalau ini dibagi 2, peluang luasan sebelah kiri itu sama dengan luasan kanan. Artinya apa? Kalau dibagi 2, sebelah kiri ini 0,5, sebelah kanan ini 0,5. Kalau yang diarsir ini seperti ini, berarti dia luasannya lebih dari 0,5 ya. Paham ya? Nah, kalau saya misalkan nilai Z-nya ini dari mana, Bu? Berarti ya nilai Z-nya ini, kolom pertama ini. Jadi nilai Z-nya ini kolom pertama ini. Ini saya kasih batas ya. Cara membacanya gimana? Oke, sebentar ya. Ini nilai Z-nya. Jadi yang kolom sebelah kiri ditambahkan dengan yang baris paling atas. Kolom sebelah kiri ditambahkan baris paling atas. Nah, cara membacanya seperti ini. Kalau saya mau mencari berapa peluang di sebelah kiri Z 1,64. Kita lihat nih, 1,64. Mana? Ini 1,64, kelihatan nggak kalian? Ini ya, 1,64. Ini bukan 1,64, ini masih 1,6, di atasnya 4. Jadi 1,6 ditambah 0,04, 1,64, kita tarik garis ke sini. Kita tarik garis, ternyata ini. Peluangnya adalah 0,9495. Sebentar ya. Sebentar. Nah, oke. Ini berarti yang saya lingkari ini
yang saya beri tanda merah ini itu adalah peluang ini, peluang ketika X-nya itu berada kurang dari 1,64. Jadi ketika X-nya kurang, ketika Z-nya ketika Z-nya kurang dari 164, peluangnya adalah 0,9495. Nah, kalau kita lihat memang lebih dari 0,5 ya. Nah, ini kok nggak ada minusnya ya Bu, padahal rata-ratanya di sini 0. Nah, karena dia setangkup, berarti di sini misalnya ya, ini adalah min Z. Min Z artinya apa? Kalau di sini 1,64, di sini min 1,64, maka luasan yang saya arsir, yang saya beri warna ini ya, bentar. Luasan di sebelah sini, ini, hijau ini dengan luasan di sini, itu sama. Bisa dipahami nggak? Bisa diikuti nggak? Nah, aduh, kok jalan ininya. Nah, gini Mas. Jadi di sebelah lebih dari 1,64 itu luasannya yang hijau, kurang dari min 1,64 luasannya juga yang hijau, dan ini sama nilainya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa ya? Nah, sekarang kalau seandainya saya tanya, kalau yang diarsir tadi 0,9495, sekarang saya nanya, luasan yang hijau ini berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ingat, tadi konsep peluang, jumlah total peluang berapa? 1. 1. Berarti saya bisa nggak nyari yang saya arsir warna hijau ini? Bisa. Gimana caranya? 1 dikurangi 0,0495. 0495, 0945. 0945 maksudnya ya. Ya, betul. Wardatul. Jadi yang hijau ini dapat saya cari dengan cara 1 saya nggak bawa, bukan nggak bawa, belum nyari ini ya untuk nulis 1, sorry kalau tulisannya jelek, 1 0,9 4, belajar nulis kan? Pen stylus saya masih belum saya cari. Nah, 9495, sorry, 5-nya jelek. 9495 itu adalah yang warna hijau, yaitu 0,0505 hasilnya. Jadi, kalau mau tahu berapa peluang kurang dari min 1,645, ya kita cari dulu peluangnya ini. Karena peluang ini sama dengan peluang yang di sini. Peluang lebih dari 1,64 itu sama dengan peluang kurang dari min 1,64. Karena sifat itu tadi, sifat setangkup itu tadi. Nah, kalau ini belum diketahui, yang diketahui yang sebelah kiri ya berarti 1 min itu yang dicarinya. Ingat konsep peluang totalnya adalah sama dengan 1. Sampai sini bisa diikuti? Nah, bisa ya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau seandainya tadi yang ditanyakan loh Bu, terus gimana cara nyarinya apa tadi? Z alfa per 2 di mana? Di interval kepercayaan tadi. Nah, yang ditanyakan itu kan Z alfa per 2. Kita anggap ini ya. Saya dulu. Nah, kita anggap Z alfa per 2-nya begini. Ya, kayak tadi ya harusnya ya. Aduh, kenapa saya hapus? Saya buat lagi deh. Sini misalnya. Ini min Z,
ini plus Z. Nah, kalau Z alfa per 2, tadi kan di sini 1, kalian masih ingat yang di pendugaan parameter tadi ya? Gambar yang pertama tadi, di sini 1 min alfa, berarti di kanan dan kiri sisanya berapa nih? Totalnya kan 1. Berarti kan tinggal alfa ya. Berarti kan di sini kan tinggal alfa. Karena di sini sama, berarti di sini alfa per 2. Di sini juga alfa per 2. Benar nggak ini? Coba diresapi dulu. Kalau di sini 1 min alfa, di sini kan berarti ada alfa per 2. Alfa per 2 ditambah alfa per 2 adalah alfa. Ketika ditotal dengan ini, 1 min alfa plus alfa totalnya 1. Betul ya? Betul ya? Oke. Kalau ini sudah betul, berarti yang diketahui ini adalah alfa per 2. Saya ambil contohnya, alfanya adalah 5% atau 0,05 misalnya. 0,05. Nah, kalau di sini alfa per 2, berarti luasannya berapa ini? Alfa per 2. Kalau saya ambil alfanya 0,05. Berarti alfa per 2 berapa? 0,025. 0,025. Oke. Berarti ini luasan yang saya arsir merah, ini ya. Ini luasan yang saya arsir merah itu adalah 0,05 ya. 0,025. Ya, betul ya? Nah, yang ditanyakan sekarang adalah berapa sih Z-nya? Kita mau cari itu. Kita mau cari nilai Z tabel. Ini namanya Z tabel. Di mana Z tabel ini membatasi luasan alfa per 2. Kalau alfanya 0,5 berarti 0,025. Ya berarti kita cari. Cara carinya gimana? Karena di sini, di mana ini? Tabel yang saya pakai itu arsirannya sebelah kiri, berarti luasan di sini kan berarti yang sebelah kiri ya. Nah, kalau seperti itu, berarti saya nggak bisa nyari 0,025 di sini. Karena di sini memang nggak diketahui. Saya harus cari yang 1 min 0,025. Luasan yang diarsir sebelah kiri. Berarti berapa? 1 dikurangi 0,025 berapa? 975. 975. Oke. Berarti saya harus cari yang 0,975 di sini. Baru jalan nggak apa wis. Baru nah ini loh. Apa namanya? Kalau di sini diketahui 0,025 berarti kan saya diketahui. Kalau kita mau mencari titik Z yang dibatasi oleh 0,025, kita harus cari luasan yang diketahui di tabel. Luasan yang diketahui di tabel adalah 1 min 0,025, yaitu 0,975. Nah, sekarang kita cari 0,975 di sini mana? Coba saya besarkan ya. Coba bantu cari. 1,96. Berapa? 1,96. Oke. Syafiq ya, 1,96 ini. Nah, oke. Betul, ini ya. Ini ya Syafiq ya, yang lain juga ya. 0,975 berarti ketika ditarik ke kiri dan ke atas 1,96. Ini adalah Z tabelnya. Jadi bisa kita catat di sini. Bisa kita catat di sini Z-nya adalah 1,96. Yang ini min 1,96. Sebelah sini. Nah, Z 1,96 ini tinggal dimasukkan ke sebentar. Yang tadi contohnya yang pendugaan parameter tadi loh. Nah, ini loh. Nah, ini Z alfa per 2 ini.
Nih ya, Z alfa per 2-nya berarti di sini 1,96. Plus minusnya gimana, Bu? Nggak perlu bingung plus minusnya karena di situ bisa mutlak ya, 1,96. Jadi X bar-nya berapa dikurangi 1,96 kali sigma per akar N. Yang sini X bar plus 1,96 dikalikan sigma per akar N. Nah, ini berlaku untuk Z-Z yang lain. Nah, ini. Cara mencarinya dengan itu tadi. Alfanya berapa, kemudian dicari luasannya. Gitu ya. Nah, itu untuk membaca tabel Z. Nah, gimana membaca tabel T? Ini pengujian hipotesisnya saya belum jelaskan ya. Oke, kita selesaikan baca tabelnya dulu deh. Sekarang yang tabel T. Nah, ini. Tabel T tadi yang dibutuhkan adalah derajat bebas dengan alfa per 2. Sekali lagi, alfa per 2. Ini sama ya, kalian lihat ini T itu memang turunan dari Z yang sama-sama distribusi normal, tapi V-nya biasanya kecil. Nah, di sini referensi yang saya pakai, dia T-nya bahkan sampai piro lagi? T-nya. N-nya ya, sampai 500-an. Ini derajat bebasnya. Nah, ketika di atas 30, mana? Di atas 30 itu sudah sama dengan tabel Z. Gitu ya. Jadi untuk mempermudah Z itu ada tabel T gitu. Nah, cara membacanya gimana? Ini V-nya atau derajat bebasnya itu adalah N-1. Jadi kalau N-nya 30 berarti V-nya 29. Ini V-nya 29. Nah, cara mencarinya gimana? Kalau alfa per 2-nya tadi 0,025, kita lihat lagi. Di sini bukan kita cari, ini bukan alfa ya. Berarti yang kita cari adalah 0,975. Karena yang kita ketahui 0,025 alfanya. Berarti kita cari yang berdasarkan tabel, itu 0,975 dengan 29. Berarti nilai T-nya adalah 2,0452. Sampai sini bisa diikuti ya yang T ya. Jadi memasukkan ke selang kepercayaan nilai ini untuk alfa per 2. Untuk N 30. Nanti disesuaikan N-nya berapa. N-nya misalnya 15 ya berarti derajat bebasnya adalah N-1 yaitu 14. Alfanya 0,025 berarti ya 2, ini 2,1448. Tabel Z dan T bisa diikuti dengan baik? Bisa ya? Bisa. Belum Bu, belum nyoba soalnya. Oke, nanti kalian coba dan saya yakin begitu kalian nyoba pasti ada yang ditanyakan nanti. Kalau begini masih oh ya masih mudeng lah ya. Yang penting N-nya diketahui, alfanya diketahui. Oke. Nah, sekarang ke Q kuadrat. Ini yang tadi saya sempat singgung, kalau Q kuadrat dan F itu bukan normal, tetapi gambar grafiknya ini seperti ini. Dia lebih dari 0. Jadi mulai dari 0 sampai tak hingga. Ini Q kuadrat. Apa ini bentuknya? Apa? Menceng gitu ya. Ini bukan normal. Nah, cara mencarinya sama. Yang dibutuhkan adalah derajat bebas dengan P value. Nilai peluang 1 min alfa. 1 min alfa. Tinggal dicari alfanya, tinggal ditentukan alfanya berapa, kemudian dicari 1 min alfa. Kalau alfanya 5%, berarti 0,95. 0,95 kesininya derajat bebas N-1. Gitu ya. Sama dengan T. Nah, kalau yang F, F, sama juga ini, 0 sampai tak hingga, jadi hampir sama dengan kuadrat ya, bentuknya bukan normal. Yang diperlukan adalah derajat bebas populasi 1 dan derajat bebas populasi 2 dengan 1 min alfa. Sama, 1 min alfanya sama. Jadi V1-nya berapa, V2-nya berapa.
V1 ini ya, ketika V1-nya 1, V2-nya ada sampai 500 atau pesta hingga nih. V1-nya berapa? V1-nya sampai piro ini? Banyak kok di sini lengkap. V1-nya tuh kan. V1-nya bahkan sampai 500 juga ini. V1-nya bahkan sampai 500 dengan V2-nya sekian. Nah, ini yang nanti perlu kalian cari berdasarkan contoh soal, berdasarkan kasus. Populasi 1, N-nya berapa, derajat bebasnya berarti dikurangi 1. Populasi 2, N-nya berapa, derajat bebasnya dikurangi 1. Jadi kalau N-nya 20 berarti derajat bebasnya 19. Kalau N-nya 30 berarti derajat bebasnya 29, dan seterusnya. Itu cara baca tabelnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa kalau tabel T Q kuadrat F itu sama, cara membacanya nggak terlalu susah kalau kita sudah paham yang Z. Z ini yang mungkin perlu lebih dalam lagi belajarnya. Kalau kita Z-nya udah bisa, insya Allah T Q kuadrat F sudah lebih gampang bacanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ternyata 2 jam ternyata ya saya nge-zoom-nya ini, dan itu sudah bikin saya haus. Atau mungkin kalian juga sudah jenuh 2 jam ini. Ternyata kemudian kemarin kok mengingkari janji, katanya cuma 1 jam ya. Mohon maaf lah kalau misalnya kelebihan gitu ya, karena nanggung. Makanya tadi yang pengujian hipotesis kayaknya nggak hari ini, minggu depan. Tapi kalian bisa coba-coba mengerjakan yang saya start di MMP. Harusnya sih selesai hari ini, tapi karena ya itu tadi ngerjakan belajar pendugaan parameter dan pengujian hipotesis itu sebenarnya nggak cukup 2-3 kali pertemuan. Harusnya lebih kalau ingin lebih mantap. Cuman kalau lebih berarti nanti ada yang nggak saya sampaikan karena waktunya terbatas ya kalau kuliah ya. Makanya kalian kalau seandainya ingin belajar lebih lagi, kalian coba, kemudian kalian diskusikan dengan saya. Itu kalian akan beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan kalian yang hanya mengandalkan penjelasan dari dosennya. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Halo Bandung. Mungkin cukup. Wulan. Oh, cukup. Oke. Cukup ya. Ini berarti Wulan mewakili yang lain nggak? Nah, ini sepertinya kalau populasinya kalian